Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Setiawati dari kelas 12 Keperawatan Sosial 1 nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak. Di sini saya mengambil kasus pencongkelan mata anak. AP seorang anak berusia 6 tahun di Lembang Panai, Kelurahan Gontarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dicongkel matanya oleh orang tuanya sendiri untuk dijadikan tumbal pesugihan. Demi melancarkan proses praktek pesugihan ilmu hitam, AP terpaksa pasrah dianiaya kedua orang tuanya. Mirisnya, pencongkelan mata tersebut dilakukan dengan tangan. Sebagaimana informasi yang beredar Minggu 5 Agustus 2021, pelaku yang tega melakukan perbuatan keji tersebut adalah kedua orang tua korban dan dibantu paman serta kakek korban. Setelah video tersebut viral, polisi mengamankan 4 pelaku penganiayaan terhadap anak perempuan berusia 6 tahun hingga bola matanya copot di Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Para pelaku berinisial HS 43 tahun, TAU 47 tahun, US 44 tahun, dan BAR 70 tahun. Mereka adalah kedua orang tua korban, paman, kakek dari korban. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi lainnya dalam kasus ini. Untuk kasus ini, biopsi psikososial anak meliputi kondisi kesehatan anak yang terganggu. Saat kejadian tersebut, AP dibawa ke rumah sakit oleh pamannya yang satu lagi. Dan mata AP harus dioperasi akibat luka yang dialaminya. Tetapi untuk korneanya tidak terjadi masalah, melainkan sekitar matanya yang bermasalah. Untuk kondisi psikologis anak, AP sekarang sedang ditangani oleh Dinas P3A Dalduk Kabupaten Provinsi Sulsel untuk pendampingan upaya pemulihan dan menjaga mental anak tersebut, serta untuk dipantau perkembangan di rumah aman. Kondisi sosial korban dari pihak keluarga, AP dikenal dengan anak yang penurut. Bahkan ketika matanya dicongkel, AP hanya pasrah saja dan nurut apa kata orang tuanya. Meskipun di awal ia berontak. Tetangga menilai korban dengan kepribadian yang baik dan tidak suka cari masalah serta ceria. Kondisi spiritual. Untuk kondisi ini tidak dapat diketahui karena untuk informasi yang saya dapatkan sangatlah minim, melainkan hanya melalui media sosial saja. Tahapan-tahapan Peksos dalam penanganan kasus ini. Pertama, ada pendekatan, yaitu membangun komunikasi dan relasi, lalu membangun kepercayaan klien. Lalu ada identifikasi, yaitu terumuskan dan terungkapnya kebutuhan serta terumuskan hubungan sebab akibat masalah. Lalu ada perencanaan, pelaksanaan. Peksos dapat melakukan fungsi supporting, mediasi, advokasi, dan fasilitasinya. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi, pemantauan dan melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi di masyarakat. Prinsip pekerja sosial dalam menangani kasus ini. Yang pertama ada prinsip komunikasi. Di prinsip ini, Peksos melakukan komunikasi dengan klien untuk membangun relasi dan kepercayaan klien. Yang kedua, prinsip kerahasiaan. Peksos merahasiakan masalah klien dengan siapapun, kecuali yang bersangkutan dengan masalah klien. Yang ketiga, prinsip partisipasi. Peksos berpartisipasi penuh dalam masalah klien seperti mendampingi klien di pengadilan. Dan yang terakhir ada prinsip penerimaan. Peksos menerima klien dengan setulus hati tanpa melihat masalah klien, ekonomi klien, dan lain-lain. Metode Peksos dalam menangani kasus ini yaitu ada social group work, social case work, dan perorganisasian. Dalam kasus ini, Peksos dapat berkolaborasi dengan psikolog karena setelah kejadian, AP jadi suka merasa takut ketika melihat orang. Lalu ada berkolaborasi dengan hukum, lalu ada dengan dokter untuk memeriksa kesehatan klien, dan yang terakhir ada polisi. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.